Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Salah satu keserupaan kita dengan Tuhan Yesus adalah ketika kita menjadi sahabat bagi semua orang. Saudara, bukankah Tuhan Yesus kita adalah sahabat bagi semua orang? Saudara, mari kita menghidupi bagaimana kita menjadi sahabat bagi banyak orang. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, manusia dari zaman ke zaman selalu membuat sekat demi sekat dari manusia yang satu dengan manusia yang lain. Termasuk ketika manusia berusaha membangun menara Babel, mereka sedang membuat sekat secara geografis yang sesungguhnya mereka tidak melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan bagi mereka. Saudara, sekat demi sekat dibuat termasuk dengan bangsa Israel sendiri yang mengisolasi dirinya sebagai bangsa pilihan dan merendahkan bangsa-bangsa lain. Sekat demi sekat dapat terlihat di antaranya sekat suku, sekat kepercayaan, sekat warna kulit, sekat status sosial, dan lain sebagainya. Padahal saudara, seluruh manusia itu berasal dari seorang Adam yang sama. Saudara, Kristus melepaskan kita dari sekat-sekat itu ketika kita percaya kepada Dia. Alkitab berkata tidak ada lagi orang Yahudi, tidak ada lagi orang Yunani atau orang yang disebut orang kafir, tidak ada lagi budak, tidak ada lagi orang merdeka. Saudara, kalimat ini bukan dimaksudkan bahwa semua orang menjadi sama, tidak. Setiap orang berbeda-beda, tetapi di dalam Kristus kita bisa bersekutu satu sama lain. Kita boleh menjadi berkat satu sama lain. Kita boleh memelihara kesatuan satu sama lain. Saudara, itulah indahnya kasih Tuhan di dalam kehidupan manusia. Saudara, mari kita membaca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 10. Ayat 34 sampai dengan 48. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem, dan mereka telah membunuh Dia dan menggantung Dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan diri, bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia, setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Dan Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi, bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapatkan pengampunan dosa oleh karena namanya. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang mencari Petrus tercengang-cengang, karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Simon Petrus adalah seorang murid Tuhan Yesus. Dia mengikuti Yesus 3,5 tahun, lalu kemudian dia melayani
Tuhan di dalam mengabarkan kabar baik. Namun tetap saja Simon Petrus adalah seorang Yahudi tulen, bahkan memiliki pandangan yang sangat konservatif. Maksudnya adalah bahwa kabar baik, kasih Tuhan hanya untuk orang-orang Yahudi. Bagi Simon Petrus tidak masuk akal baginya bahwa Tuhan Allah memilih bangsa lain menjadi umatnya. Saudara, Simon Petrus meskipun sudah ikut Yesus, tetap saja memiliki pandangan yang seperti itu. Namun Tuhan Yesus mengasihi dia dan mengubah hidupnya dan membuka mata rohaninya. Sehingga Simon Petrus sadar bahwa Tuhan mengasihi semua bangsa di dunia ini. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Saudara, yang pertama, Injil Yesus Kristus adalah untuk seluruh bangsa di dunia. Karena Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan bagi pengampunan dosa. Saudara, firman Tuhan berkata begini. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Ayat 42 dan 43. Dan ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapatkan pengampunan dosa oleh karena namanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Simon Petrus adalah seorang Yahudi tulen. Dari mana kita tahu? Saudara, bagi dia, orang-orang pilihan hanyalah orang-orang Yahudi, bukan bangsa-bangsa lain. Saudara, bagi orang Yahudi, saudara-saudara, mereka tidak pernah mau masuk ke rumah orang yang disebut sebagai orang-orang non-Yahudi atau dalam bahasa lain kafir. Karena bagi mereka itu adalah kenajisan. Dan saudara, berita Injil bagi Petrus adalah untuk orang-orang Yahudi. Nah saudara, di dalam peristiwa ini, Simon Petrus baru disadarkan bahwa apa yang dipikirkan oleh dia itu tidaklah benar. Saudara, Allah memilih bangsa Israel bukan semata-mata untuk bangsa Israel. Tetapi Allah memilih bangsa Israel untuk menjadi saksi bagi bangsa-bangsa di dunia ini akan Tuhan yang sesungguhnya pencipta alam semesta, yaitu Yehova. Sehingga melalui Israel banyak bangsa lain diberkati Tuhan. Bukankah itu yang dikatakan Allah kepada Abraham, bahwa keturunanmu akan menjadi berkat bagi seluruh bangsa. Yang dimaksud keturunanmu ini adalah yaitu Mesias, Yesus Kristus. Saudara, situlah saudara, Simon Petrus berkata, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Saudara, Injil Yesus Kristus adalah bagi seluruh bangsa. Saudara, mengapa demikian? Saudara, hanya dalam Yesus Kristus pengampunan dosa itu dapat terjadi. Tanpa Yesus tidak ada pengampunan dosa. Oleh karena itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, Injil harus diberitakan kepada seluruh bangsa. Injil itu adalah kabar baik. Karena tidak ada seorang pun yang tidak pernah berdosa. Dan tidak ada dosa yang dapat dihapuskan tanpa Yesus Kristus. Bukan itu saja, saudara. Injil perlu disampaikan ke seluruh bangsa. Karena Yesus Kristus adalah hakim atas orang-orang yang hidup dan orang-orang yang mati. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Injil Yesus Kristus memberitahukan betapa Tuhan mengasihi bangsa-bangsa lain. Tapi Injil Yesus Kristus memberitahukan kepada seluruh bangsa bahwa Yesus Kristus satu kali dia akan datang menjadi hakim atas seluruh umat manusia. Dan bagi barang siapa yang di luar Kristus, yang tidak percaya kepadanya,
maka dia harus berhadapan dengan keadilan Allah di dalam Yesus Kristus. Sehingga saudara-saudara, tidak ada seorang pun yang sanggup berjumpa dengan kekudusan Tuhan tanpa disucikan oleh darah Yesus. Oleh karena itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, marilah kita sebagai orang-orang percaya, kita membuka mata rohani kita. Betapa perlu orang-orang di sekitar kita, apapun situasinya, apapun statusnya, apapun kebangsaannya. Saudara, mereka butuh Injil Yesus Kristus, supaya mereka menerima pengampunan dosa, bahkan mereka menjadi anak-anak Allah dan menerima hidup yang kekal. Yang kedua, saudara, pemberian Roh Kudus kepada bangsa-bangsa lain diawali oleh pelayanan rasul, memberitahukan kepada kita bahwa akan kesatuan dari tubuh Kristus di atas dasar para rasul, yaitu kitab suci. Saudara, firman Tuhan berkata begini, ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Saudara, pencurahan Roh Kudus terjadi pada hari Pentakosta kepada orang-orang percaya yang ada pada waktu itu. Namun saudara-saudara, pencurahan Roh Kudus kepada bangsa-bangsa lain tidak terjadi tanpa rasul yang melakukannya. Pada zaman Kisah Para Rasul tentunya, saudara-saudara. Saudara, hal ini menjadi hal yang sangat penting. Ada dua hal. Yang pertama, saudara, pencurahan Roh Kudus bagi bangsa lain itu memberikan tanda kepada para rasul bahwa Tuhan juga akan menyelamatkan bangsa-bangsa lain. Tuhan juga akan memenuhi mereka dengan Roh Kudus sama seperti kepada orang-orang Yahudi yang percaya Tuhan Yesus. Karena hal ini adalah sesuatu yang sangat asing bagi orang-orang Kristen Yahudi. Sehingga saudara-saudara, ketika Petrus melihat orang-orang non-Yahudi mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, mengkonfirmasi kepada Petrus bahwa Tuhan memilih mereka. Maka itu Petrus membaptis mereka dalam nama Tuhan Yesus. Tetapi yang kedua, saudara, Roh Kudus tidak dicurahkan kepada orang-orang asing ini tanpa rasul. Saudara, memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan ingin orang-orang percaya mengakui otoritas para rasul. Karena otoritas diberikan Tuhan kepadanya. Otoritas seperti apa? Saudara-saudara, yaitu otoritas di dalam memberitakan firman Allah. Yang hari ini, saudara dan saya, para rasul sudah meninggal dunia. Tetapi para rasul telah menuliskan kitab suci. Yaitu firman Allah yang dituliskan, diinspirasi oleh Roh Kudus. Saudara, gereja Tuhan didirikan di atas batu karang yang teguh, Yesus Kristus. Tetapi juga di atas dasar pengajaran para rasul. Saudara, firman Allah di dalam kitab Efesus pasal yang kedua dikatakan begini. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Yesus Kristus sebagai batu penjurunya. Saudara kasih dalam Tuhan, apa yang Allah lakukan memberitahukan kepada kita bahwa Allah ingin orang-orang percaya memiliki kesatuan, memiliki kebersamaan, memiliki dasar yang sama, memiliki iman yang sama, memiliki teologi yang sama, pengajaran yang sama dari kitab suci. Di situlah saudara-saudara mengapa kalau saudara membaca Kisah Para Rasul bahwa otoritas rasul sangat dipentingkan oleh Tuhan supaya setiap orang percaya mempunyai dasar yang sama, yaitu firman Allah. Saudara, di situlah saudara-saudara setiap orang percaya memiliki kesatuan iman. Kenapa? Karena kita mempunyai kitab suci yang sama yang ditulis oleh para rasul, saudara-saudara, yaitu Perjanjian Baru. Saudara di sini memberitahukan kepada kita, sebagai orang percaya, mari kita memelihara iman yang murni di atas dasar firman Tuhan. Tetapi bukan itu saja, mari kita memelihara kesatuan roh sebagai tubuh Kristus. Karena itulah yang berkenan kepada Tuhan, sehingga kita boleh menjadi kesaksian bagi dunia ini. Saudara, hilangkanlah sekat-sekat
yang seringkali membuat manusia itu saling curiga satu sama lain. Tetapi marilah kita belajar mengasihi dengan kasih Kristus. Sehingga dengan demikian saudara, kita boleh menyenangkan hati Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk firman-Mu. Berkati firman-Mu meter dalam hati kami. Kami berterima kasih bagaimana Tuhan bekerja dengan begitu heran. Dari apa yang kami baca di Kisah Rasul, kami mohon Tuhan tolong kami supaya mata rohani kami celik untuk kami boleh mencintai orang-orang yang mungkin berbeda dengan kami. Karena kami tahu Tuhan mengasihi mereka, bahwa Injil mereka butuhkan untuk mereka mengalami hidup yang baru di dalam Tuhan. Tuhan tolong kami sebagai orang percaya menjaga kesatuan, mengasihi satu sama lain, dan kami berakar di dalam firman Allah, yaitu kebenaran Tuhan, sehingga kami punya iman yang murni di hadapan Tuhan. Tuhan berkati firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.